Halo guys, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama narasumber di sebelah saya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Mardi dan sebelah saya adalah Pak Haris. Beliau sebagai Humas dan Kerjasama Industri. Humas dan Industri. Oke, baik. Ini udah ditutup kameranya? Ya, sudah. Oh, kita cerita ternyata tadi rekam itu. Oke, mungkin langsung saja Pak. Mungkin di luaran sana masih belum ada yang begitu mengenal mengenai SMK 2 itu seperti apa. Ya. Bisa dijelaskan sih Pak, bagaimana apa sih SMK 2 itu? Ya. Baik. Jadi ini mungkin ini podcast kita yang pertama ya. Iya, betul. Kita yang pertama ya dengan kekurangannya ya, dan kita akan terus berbenah. Jadi ini memang tugas dari kita di tim dari sosial media marketing SMK Negeri 2 Tanah Grogol. Jadi saya akan memulai ini dan nanti kita akan juga coba undang tamu dari teman-teman guru, ya, kemudian dari wakil kepala sekolah yang lain, juga kepala sekolah, kemudian juga siswa dan juga alumni SMK 2 Tanah Grogol. Ya. Mungkin kalian bisa nanti request di kolom komentar setelah video ini tayang. Oke. Jadi ya begini, bicara SMK Negeri 2 Tanah Grogol. Jadi SMK Negeri 2 Tanah Grogol ini awalnya bukan SMK Negeri 2 Tanah Grogol namanya dulu. Jadi SMK Negeri 2 Tanah Grogol ini didirikan pada tahun 1993 berdasarkan SK-nya. Tahun 1993 itu tanggal 23 Agustus 1993. Tapi baru beroperasi pada tahun ajaran 1994-1995 dengan namanya dulu adalah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian atau disebut juga dengan SMTP kalau dulu. Jadi semuanya itu adalah pertanian semua gitu bahasanya. Jadi ada dua jurusan dulu ada jurusannya THP. THP itu bisa dijelaskan Pak, apa sih THP itu? Sorry, bukan THP tapi BTP ya. Oh, BTP. Budidaya Tanaman Perkebunan. Budaya Tanaman Budidaya Perkebunan dan UTT, Usaha Tani Terpadu. Nah, itu pada tahun 94 sampai 97. Nah, kemudian tahun 97 itu berubah nama. Pada tahun itu dirubah namanya menjadi SMK Negeri 2 Tanah Grogol. Nah, sampai sekarang itu pada bulan Maret SK-nya kalau saya tidak salah tanggal 3 Maret 1997. Nah, baru jadilah SMK Negeri 2 Tanah Grogol. Nah, dengan ikon tetapnya adalah Sekolah Pertanian. Sekolah Pertanian. Ya, Sekolah Pertanian satu-satunya di Kalimantan Timur pada waktu itu yang memiliki luas lahan sangat luas sekali, yaitu 106,7 hektar. Wow, luar biasa, yang sangat luas sekali. Nah, jadi jurusan udah beda. Setelah tahun 97 itu sudah namanya SMK Sekolah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, tidak lagi. Itu jadi 7 jurusan setelah SMK 2. Ada 5 jurusan dulu, kemudian ditambah dengan 2 jurusan lagi Pak ya. Jadi sekarang sudah ada 7 jurusan. Ada agribisnis tanaman perkebunan, ada agribisnis perikanan, agribisnis ternak unggas, teknologi pengolahan hasil pertanian, kemudian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Banyak sekali guys. Kemudian ditambah 2 teknik lagi. Itu ada teknik kendaraan ringan otomotif, jadi mobil. Jadi ya siapa yang hobinya bongkar mesin, ya bongkar tapi kembalikan lagi. Ya, bahayanya kalau sudah bongkar nggak bisa kembali. Nggak bisa masang lagi guys. Kembali mesinnya. Ya. Kemudian ada jurusan pengelasan. Nah, ini suka yang ngelas ya, bukan ngeles. Jadi jurusannya jurusan ngelas, bukan jurusan ngeles. Kalau ngeles itu keahlian saya Pak. Oke. Jadi kan selama ini mungkin di pemikiran sekolah pertanian ini nyangkul terus tuh, mulai dari pagi sampai sore gitu. Besok lanjut lagi, nyangkul lagi gitu.
nyampul lagi gitu. Yang urusan perikanan misalnya mulai pagi bersihkan ayam misalnya. Kemudian ya perikanan jemur di kolam. Hari seperti itu. Mungkin gitu. ya pemikiran orang seperti itu. Ya, tapi tidak seperti kita tetap juga punya pelajaran seperti di sekolah menengah atas. Juga ada pelajaran-pelajaran normatifnya. Ada juga seperti agama, ya PKN, sejarah, ada IPA, IPS. Nah itu juga ada semua gitu. Jadi tidak seperti ada di pemikiran sehoror itu ya. Jadi tidak. Seperti orang belajar pakai mobil gitu ya. Pakai mobil itu yang pertama ya harus belajar gimana cara memindahkan gigi dulu. Ya, betul. Bisa tahu prinsipnya menggunakan mobil, kemudian nanti udah enggak lagi pakai gigi, yang pakai gigi pindah gigi, sudah pakai matic. Ya tinggal kali udah jalan udah sampai penajam sana, tidak ada lagi ganti-ganti giginya, harus diganti ya, kecuali mundur ya. Nah sama seperti pertanian ya, kalau nyangkul itu harus kompetensi dasarnya. Setelah itu mereka akan diajari bagaimana menggunakan alat mesin pertanian seperti traktor ya. Kemudian ada sekarang quick truck itu ya. Kemudian juga kalau dodos sawit, kalau dulu ya mungkin pakai dodos ya ngegrek ya. Nah sekarang kan tidak, sudah ada alatnya ya, sudah canggih ya. Apalagi dengan kita ditunjuk sebagai SMK pusat keunggulan, maka semua alat yang digunakan, fasilitas yang digunakan, sarana yang digunakan itu harus sama atau kita samakan dengan apa yang digunakan oleh industri, oleh perusahaan. Jadi ya sama alatnya. Jadi kalau dodos lagi harus pakai alat dodos, dia sudah ada alat dodos yang sudah pakai mesin. Ya, jadi tenaga bisa dikurangi. Jadi seperti itu. Wah luar biasa ya teman-teman. Berbicara mengenai fasilitas yang ada di SMK 2. Fasilitas apa saja sih yang nantinya akan yang didapat oleh siswa apabila sudah masuk ke SMK 2? Jadi fasilitas SMK 2 itu mulai dari dulu sampai sekarang itu semakin kita tambah. Jadi semakin kita modernisasi, lebih modern. Sebagai contoh tadi yang alat tadi ya, seperti alat tadi. Kemudian kalau angkat lagi tidak lagi harus pakai apa namanya didorong gitu, pakai arko ya, lagi. Tapi kita sudah ada quick truck. Quick truck itu sudah SMK 2 sudah punya 3 untuk praktik siswa. Selain itu juga kita juga ada traktor. Itu kalau dari tanaman pertanian. Untuk tanaman pertanian yang fasilitas yang ada itu adalah greenhouse, kemudian ada laboratorium kultur jaringan. Nah, kemudian juga kita mempunyai lahan untuk praktik siswa. Nah, jadi lahan praktik siswa itu unggulan kita itu adalah kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit untuk praktik siswa itu sebagai wahana belajar siswa itu tentunya membutuhkan tempat praktiknya. Jadi tempat praktiknya untuk di SMK 2 itu sangat luas sekali ya. Jadi sekitar 30-40 hektar itu adalah lahan kelapa sawit. Jadi itu yang digunakan oleh siswa untuk belajar. Jadi kita tidak hanya teori tapi juga praktiknya juga. Itu untuk seperti jurusan tanaman, belum lagi jurusan perikanan, kita punya kolam yang luas gitu. Dengan tidak lagi, kalau yang dulu mungkin kalau bikin kolam itu nangkul ya, nangkul kan, ya. Karena kan Mardi alumni sini juga, ya, di sini juga. Jadi tahu kalau dulu nangkul. Kalau sekarang ya ada lagi. Sekarang udah punya ekskavator. Ya. Jadi untuk bikin kolam, ya itu pakai ekskavator aja. Tapi dasarnya gali kolam tuh tahu gitu kan. Nah, kedalaman kolam berapa. Terus apa yang dilakukan setelah kolam sudah jadi gitu. Nah, ekskavator juga siswa juga diajarkan bagaimana menggunakan ekskavator. Tapi tetap dengan adanya pengawasan dari guru atau instruktur yang memang sudah
senior ya. Jadi kalau di perikanan itu kan ada Pak Idris Barya, Pak Yoyo ya. Nanti ada gambarnya di sini ya. Bisa ada Pak Bahtiar ya. Kalau di ATP itu ada Pak Heri sebagai beliau adalah guru yang struktur yang senior ya di SMK 2. Kemudian ada Pak Mujoko, Pak Andri ya, Pak Tasdi, itu Bu Yuli yang sekarang jadi ketua program keahlian. Ya, kalau di perikanan sekarang ketua program keahliannya adalah Bu Aisyah. Jadi Bu Aisyah juga jadi sudah ada dua ya, udah ada dua ketua program keahlian. Kalau dulu ketua jurusan ya, ketua jurusan udah dua perempuannya. Nah, sekarang perikanan itu ada juga Bu Aisyah, jadi dua ditambah Bu Umi ya. Bu Umi agraris pengolahan hasil pertanian, itu juga cewek juga. Kepala sekolahnya juga sekarang cewek juga. Iya, semuanya cewek semua. Jadi kalau dulu ya sangat harus laki-laki semua gitu ya, ternyata enggak juga. Ya. Untuk yang jurusan lain juga seperti peternakan, kita juga punya kandang yang kapasitas luas banyak ya, dan sekarang lagi kita usahakan untuk membuat kandang dengan kapasitas satu kandang 5.000 ekor ya, 5.000 ekor itu untuk ayam pedaging ya, ayam pedaging. Jadi tentu saja dengan sistem kandang yang lebih modern. Nah, terus ada jurusan pengolahan hasil pertanian ya, kalau dulu namanya AI, agroindustri. Nah, kemudian dirubah lagi sekarang menjadi namanya agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Yang sebelumnya teknologi pengolahan hasil pertanian dulu. Ya. Sekarang jadi agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Jadi memang karena di sini diajarkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi seorang wirausaha. Jadi agribisnis lah di situ. Kemudian ada jurusan lagi itu hortikultura. Nah, itu juga punya lahan yang luas. Jadi kita ini memang sangat didukung oleh luas lahan ya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan juga dari yang nonton mungkin Pak ya. Kan ini ada yang namanya agribisnis tanaman perkebunan dan juga ada yang namanya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Ya. Nah, bedanya apa sih Pak? Bedanya ya. Jadi tanaman perkebunan itu yang kita budidayakan sebagai keunggulan lokal, keunggulan daerah kita ya. Itu adalah kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Walaupun sebenarnya di tanaman perkebunan tidak hanya kelapa sawit, ya, tapi juga ada jurusan, ada juga kompetensi lainnya itu adalah seperti karet, ya, dan lain-lain, kakao dan kopi dan sebagainya. Itu menjadi pelajaran tambahan sebenarnya. Ya, jadi nilai plusnya lah ada nilai plusnya. Mereka juga diajari tentang tanaman perkebunan sawit juga. Tanaman yang lainnya, tapi tidak spesifik pada tanaman tertentu selain kelapa sawit gitu. Karet juga diajarkan gitu, kopi juga diajarkan, kakao juga diajarkan, tapi yang lebih spesifik itu adalah kelapa sawit sesuai dengan kondisi daerah kita. Mana kondisi kita ini adalah petani kelapa sawit. Karena di sini memang didominasi kelapa sawit. Kelapa sawit. Perusahaan juga. Perusahaan kelapa ya sawit. Banyak ya, banyak. Dan malah kita sudah membuka kelas industri kelapa sawit yang bekerja sama dengan PT Astra Borneo Indah Marjaya. Nah, jadi selain siswa kita PKL di sana, juga ada kelas industri di mana kompetensi yang dibutuhkan oleh industri di sana itu diajarkan di sini gitu. Jadi begitu nanti serapan pasar kerjanya, mereka sudah tidak kaget lagi. Siswa tidak kaget lagi dengan harus begini loh. Model yang diinginkan oleh perusahaan, mereka sudah diajarkan juga di sekolah. Gitu. Supaya tidak kaget ya teman-teman ya. Serapan pasar kerja ya. Ya betul. Ya. Serapan. Jadi serapan di pasar kerja itu adalah seberapa banyak siswa kita, alumni kita yang diserap di pasar kerja setelah nanti lulus. Memang SMK itu menginginkan siswa yang lulus itu adalah berwirausaha atau bekerja. Nah, beda ya, berwirausaha dan bekerja. Kalau bekerja, mereka berarti di perusahaan. Ya, di institusi. Kemudian kalau dia wirausaha, dia membuat lapangan kerja. Membuat lapangan kerja baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, ya, atau teman-temannya gitu.
Ya, jadi kalau dia sudah buka usaha, jadi panggil temannya, ayo, Ayo. bareng, ya, kita kerja bareng sama-sama. Nah, itu membuka lapangan kerja. Nah, kita di Sekolah Pusat Keunggulan sekarang ini ada MOU yang kemarin sudah dibuat, kurang lebih itu yang baru itu ada 7 program keahlian dengan 7 MOU yang dimana salah satu di dalamnya adalah kesanggupan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri untuk menyerap lulusan kita nanti setelah mereka lulus. Nah, walaupun ini juga biasanya perusahaan juga tidak menerima hanya dari SMK, tapi juga dari lulusan lain, lulusan lain sekolah lain atau lulusan dari SMA, ya, bukan hanya SMK gitu. Tapi ada yang sesuatu yang tidak bisa mungkin dilakukan oleh alumni selain SMK, hanya bisa dilakukan oleh SMK. Itu biasanya hal-hal yang bersifat teknis ya, teknis. Kalau contohnya saja, kalau seperti di teknik kendaraan ringan, ya kemarin itu ada dari rekrutmen PT Pama, itu untuk yang operator itu bisa dari bukan hanya SMK, tapi kalau yang mekanik itu harus dari SMK, ya jurusan alat berat ataupun dari jurusan teknik kendaraan ringan. Gitu. Memang kita sangat mengharapkan siswa kita yang lulus itu bisa terserap semua di pasar kerja. Jadi tidak hanya harus di wilayah Pasir. Jadi ini sebenarnya tantangan di saya di hubungan masyarakat dan kerjasama industri, di hubungan kerjasama industri di HKI itu adalah bagaimana membentuk mindset siswa yang nanti jadi alumni bahwa bekerja itu di mana saja sebenarnya. Di mana saja. Tidak harus yang ada di wilayah Pasir, juga di wilayah-wilayah yang lain gitu. Tapi kan selama ini banyak yang maaf ya saya temui, yang saya tawarkan kepada siswa. Kadang ada yang jarak hanya 100 km ya, dari Tanah Grosok itu sudah sangat jauh Pak katanya. Ya, namanya bekerja itu sebenarnya di mana saja, dan kita juga tidak bisa terlalu idealis gitu. Artinya saya jurusan ini loh Pak, harus bekerja di sini. Nah, itu nggak bisa juga ya seperti itu kan? Tidak bisa juga seperti kalau yang seperti itu ya harus bikin perusahaan sendiri. Dan kunci usahanya sudah. Ya itu berusaha sudah. Jadi mau dimasuk di mana? Ya, bisa saja. Bisa saja mau bekerja di mana saja, itu adalah bekerja. Ya, sehingga SMK itu tidak dianggap sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia, dan sama itu gitu. Sehingga kemarin itu ada semacam survei di mana itu yang disebut dengan tracer study atau penelusuran tamatan. Nah, itu kemarin sudah ditelusuri. Nah, jadi bekerja itu tidak hanya yang di kantor, ya kan? Selama ini kan mungkin di kantor atau di perusahaan, itu namanya bekerja. Ya. Bagaimana mereka yang bekerja secara online, yang 6 jam sehari, itu atau 40 jam per minggu. Nah, itu juga kalau pada tracer study itu dianggap sebagai bekerja. Ojek online, kemudian toko online. Nah, itu kan zaman sekarang banyak yang kayak gitu guys. ya seperti itu yang sebenarnya mereka bekerja juga, itu sebenarnya bekerja. Ya, cuman tidak dalam suatu perusahaan atau institusi. Tapi pada Kementerian Pendidikan Vokasi, ya, lalu Kementerian Pendidikan SMK itu dianggap sebagai bekerja. Sehingga pada tracer study tahun 2020 yang pernah dilakukan, ternyata hasil tersebut tidak benar bahwa SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Ternyata SMK juga banyak yang bekerja. Ya salah satunya adalah tadi bekerja secara online tadi. Ya. Terus bagaimana sih Pak caranya supaya kita mengetahui siswa tersebut atau lulusan tersebut sudah bekerja
atau belum, entah itu kuliah juga. Ya, kuliah juga. Jadi ada beberapa tipe sebenarnya ya, ada beberapa macam lulusan itu setelah mereka lulus dari SMK, ada yang bekerja. Ya, ada yang berwirausaha, ada yang melanjutkan pendidikan. Ya. Nah, ada juga yang tidak bekerja, ada juga yang nikah nih. Itu kalau ini juga menikah ada juga itu. Ya, jadi sebenarnya SMK itu untuk kuliah itu nomor sekian sebenarnya. Nomor sekian. Tapi yang kita dari awal tadi kan sudah saya sebutkan bahwa bekerja dan berwirausaha itu yang diinginkan oleh SMK. Ya, karena memang SMK itu dipersiapkan untuk bekerja walaupun tidak kuliah. Nah, begitu. Cara untuk menulis tamatan itu banyak. Kalau saya dulu, saya sudah jadi wakil kepala sekolah ini udah kurang lebih 12 tahun, ya. Jadi udah 12 tahun. Mulai dari awal dulu belum ada zamannya Google Form tidak ada, belum. Kemudian juga WA juga belum ada pada saat itu, ya. Jadi kita kesulitan juga sebenarnya untuk gimana sih menulis tamatan, sedangkan SMK itu lulusannya itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetap harus dipantau. Ya, dipantau. Ada yang bekerja, belum bekerja. Nah, itu dilihat dengan bantuan biasanya dengan wali kelas. Kalau zaman dulu saya sebarin angket, jadi sebarin angket, kemudian mereka kembalikan, kirim, kemudian nanti 3 bulan mereka kembalikan angket tadi sudah diisi, bekerja atau belum bekerja. Nah, setelah itu ada juga dengan cara kalau mereka datang ambil ijazah, itu kan ijazah tidak langsung datang selesai kan, setelah ujian tidak langsung jadi, tapi mungkin 2-3 bulan baru keluar tuh ijazah. Nah, itu kita minta juga gitu. Kita minta juga isi datanya, tapi tidak bisa semua tertelusuri kalau begitu. Nah, sekarang pada era digital sekarang, ya, jadi dengan adanya ada HP, ya, ada HP yang sudah canggih, smartphone. Ya, HP pintar, dia pintar, HP itu pintar. Kalau ada paketnya, kalau ada paketnya pintar juga deh ini ya. Buat main game offline aja. Udah kita bisa sebarkan Google Form. Jadi alumni hanya mengisi conteng, bekerja di mana, udah nomor teleponnya, bekerjanya di mana, ya, udah ada jurusan apa dulunya, tahun berapa lulusnya, ya, seperti itu. Dulu juga kita pernah melaksanakan juga reuni akbar. Reuni akbar pernah tahun 2015, kalau tidak salah 2015 gitu ya, 2015. Nah, itu ada di sana, stikernya masih ada tuh. Nah, itu dulu pernah melaksanakan reuni akbar dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir, ya. Tapi juga gini, pada saat reuni akbar itu juga tidak banyak yang datang, ya. Jadi yang datang hanya sedikit sekali, terutama hanya yang datang ini pada mereka yang dari angkatan awal, angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu juga tidak semua gitu. Jadi kalau kita kalkulasikan, kalau misalnya satu angkatan saja 200 orang, ya, pada saat itu sekitar 20 angkatan, berarti kan sekitar 2 kali 2 20 kali 2 berarti kan sekitar 4.000 orang. Seharusnya ya, 200 kali 200 kalau 10 angkatan berarti 2.000. Berarti 4.000, betul. Jadi 4.000 orang yang seharusnya datang, tapi kalau kita melihat dari absennya, ya, mereka juga ngisi absen kan, ya. Itu hanya 300-an orang. 300 juga sampai juga. Nah, itu sudah yang sudah berumur gitu. Artinya ya seumur saya, ya. Jadi juga seumur saya, itu aja yang datang, jadi kurang banyak. Kemudian ada lagi dari angkatan berapa ya? Saya lupa. Angkatan kedua atau angkatan pertama pada saat itu ada lagi yang melaksanakan reuni itu. Jadi
reuni hanya angkatan itu saja. Angkatan yang Nah, itu juga kita tidak bisa menelusuri secara keseluruhan. Sedangkan sasaran kita ini kan sebenarnya paling tidak 5 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun yang lalu kita coba telusuri seberapa yang sudah bekerja, kuliah ataupun yang berwirausaha. Nah, kemudian setelah itu kan research tadi yang baru saja saya ikuti di Balikpapan itu pada tanggal 1 November tadi itu meminta hanya 2 angkatan, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 lulusnya. Nah, itu juga yang mengisi kurang dari 100. Seharusnya kan kalau kita ambil juga tadi itu kita kalkulasikan dua angkatan itu berarti kurang lebih 450 orang. Karena kalau SMK 2 sekali keluar anak-anak yang kelas 12 itu sekitar 250-an orang. Nah, jadi kan kalau 2 ada sekitar 500 atau 150 orang lah seharusnya mengisi research study tersebut. Nah, tapi sampai hari ini saya buka di linknya itu hanya kurang dari 100 orang. Jadi begitu. sayang banget itu hubungannya. Seharusnya bisa kita telusuri, dan jika pun nanti perusahaan ada yang membutuhkan alumni jurusan tanaman misalnya kan, perikanan, peternakan, kemudian pengolahan pertanian, hortikultura, otomotif dan pengelasan, kita sudah punya data. Nah, jadi ini loh yang belum terjadi. Nomor teleponnya ada, bisa dihubungi, emailnya ada, bisa dihubungi. Nah, jadi sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk mempermudah ketika ada perusahaan yang mencari tenaga kerja yang dibutuhkan adalah skillnya atau keahliannya. Karena SMK ini kan yang dibutuhkan adalah skillnya atau keahliannya. Jadi seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Banyak sekali yang ditanyakan oleh mungkin orang tua atau siswa-siswa pada saat ini. Kapan pelajaran tatap muka? Itu lagi ya ditanyakan ya. Padahal itu udah setahun yang lalu ditanyakan juga begitu ya. Kapan ini katanya, kapan tatap muka gitu. Jadi tahun 2020 pun di bulan Oktober itu saya pernah dengan kepala sekolah itu coba untuk izin ya dengan gugus COVID. Gimana kalau masuknya praktek aja gitu. Okay. Nah, tapi ya tetap aja kita karena juga kita mengikuti ketentuan dari pemerintah dan masih belum boleh untuk tatap muka, jadi masih daring. Okay. Sampai sekarang pun masih daring. Jadi sudah tahun yang lalu pun udah kita mengusahakan bagaimana supaya siswa ini yang prakteknya aja lah yang bisa yang luring ya, yang offline ya di sekolah bisa praktek gitu. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Tapi tetap juga tidak boleh pada saat itu, sedangkan kita kan ini namanya SMK ini ya, perlu untuk praktek. Gimana siswa bisa tahu caranya untuk mendodos tadi kalau ada prakteknya ya. Nonton YouTube aja nggak akan bisa itu. Ya. Nonton YouTube kemudian praktekkan. Terus pohonnya siapa juga yang mohon? Pohon siapa juga, nanti pohon tetangga lah nanti yang didodos, yang dipotong juga nanti. Yang didodos pohon pisang. Pohon pisang ya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai katanya. Insya Allah ya. Jadi kemarin dari MKKS itu dari musyawarah kepala sekolah ya. Insya Allah bulan Januari itu bisa tetap muka. Itu tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi bulan Januari, tapi untuk kelas 12 itu sangat mepet sekali dengan waktu ujian asesmen sekolahnya, asesmennya gitu. Ya kita berharap COVID ini bisa cepat berakhir, kemudian juga peraturan ketetapan dari Bapak Gubernur kita, karena SMK itu berada di pemerintah provinsi, sehingga kebijakannya kita mengikuti kebijakan yang ada di provinsi. Nanti kalau Bapak Gubernur sudah mencabut ya yang kemarin yang kemarin sudah peraturan kemarin dicabut, maka kita bisa masuk sekolah lagi, tatap muka lagi. Saya rasa semua siswa, kemudian orang tua,
guru juga itu juga berharap bisa tetap muka. Sudah sangat lama sekali kita sudah tidak belajar. Kalau belajar online-nya juga memang tiap hari, cuman belajar online dengan berbeda dengan offline itu memang beda. Transfer ilmunya itu kurang gitu ya. Jadi seperti itu, kita berharap teman-teman tetap semangat, siswa juga tetap semangat untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Haris yang sudah berbincang-bincang dengan kita semua, ya, terutama kita sangat menginginkan pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau kalian tidak suka silahkan dislike. Tapi kalau tidak suka di komen aja. Tapi jangan di dislike lah, ini kan bagus, video ini bagus. Jadi yang alumni juga jangan lupa like, supaya kita juga subscribe dan like supaya tim dari sekolah untuk media sosial ini lebih semangat ya. Dan jangan lupa subscribe channelnya SMK Negeri 2 Tanah Grobogan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oke, nice.